Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Pendidikan Pancasila kelas A dari jurusan akuntansi akan menyampaikan poin-poin penting terkait bab 7 yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu serta kesan dan pesan selama pembelajaran pendidikan Pancasila. Next. Dengan beranggotakan 6 orang, yaitu Silvi Lisnawati Hamzah dengan NPM 213403019, Silva Septiana dengan NPM 213403012, Dina Agustina Karsidi dengan NPM 213403021, Dini Apriliani dengan NPM 213403009, Iva Naila Ma'arija dengan NPM 213403079, Garnita Resti dengan NPM 213403048. Untuk materi yang pertama, yaitu Hakikat Ilmu Pengetahuan, akan disampaikan oleh Silva Septiana. Kepada Silva Septiana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pengetahuan manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Next. Perkembangan iptek. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, masih menggunakan batu sebagai peralatan pengetahuan, masih berdasarkan pengalaman yang kemudian diterima sebagai fakta. Yang kedua, pada zaman Yunani kuno. Pada masa ini, dianggap gudang dari ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani sudah tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan masa ini hampir semua para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju saat itu adalah astronomi. Yang kelima adalah zaman modern. Zaman ini ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah seperti sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus, yaitu X dan Y dalam bidang datar. Dan yang terakhir adalah zaman kontemporer,
Zaman kontemporer ditandai dengan teori mengenai fisika, alam semesta, dan teori lainnya, serta penemuan berbagai teknologi canggih. Terima kasih. Terima kasih kepada Silva yang telah menyampaikan materinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan disampaikan oleh Dini Apriliani. Kepada Dini Apriliani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai ketuhanan ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat, serta alam sekitarnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, kesabaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek yang akan disampaikan oleh Dina Agustina Kansidi. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan mengandung makna yang berbeda-beda. Di antaranya, satu, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Dan yang terakhir, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Next. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia dalam kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualis, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan iptek karena adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Next. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan.
Sementara itu, ada tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, di antaranya yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kaitan Pancasila dengan akuntansi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah proses memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan. Yang ketiga yaitu akuntansi berdasarkan sila persatuan Indonesia adalah proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Yang keempat yaitu akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Yang kelima yaitu akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan. Next. Dari sila-sila tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi dalam perspektif Pancasila merupakan pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui pemanusiaan manusia, semangat persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, serta penyeimbangan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan. Akuntansi dalam perspektif Pancasila tidak hanya menekankan kepada unsur materi semata, namun juga memerhatikan unsur-unsur non-materi. Penerapan dari akuntansi ini, jika dimaknai secara penuh, adalah terciptanya suatu paradigma akuntansi yang tidak hanya memusatkan pikiran kepada kepentingan diri, namun juga memperhatikan kepentingan Tuhan dan sesama. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam akuntansi yang akan disampaikan oleh Garnita Resti. Kepada Garnita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nilai-nilai Pancasila dalam akuntansi. Yang pertama, laporan keuangan ditunjukkan untuk mempermudah pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut teori agensi adalah pemilik modal atau pemegang saham. Jika kemudian terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akuntan akan menjadi pihak pertama yang disalahkan, karena tidak memberikan laporan keuangan yang benar kepada pihak yang memiliki kepentingan tersebut. Akuntan dituntut untuk jujur dan transparan dalam penyajian laporan keuangan kepada pemilik modal, serta profesional dalam bekerja meskipun telah dibantu oleh teknologi perekaman data. Hal tersebut sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya menjunjung tinggi ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, pada skala makro, akuntansi berfungsi membantu pengambilan keputusan, khususnya dalam penentuan kebijakan-kebijakan sosial yang dalam implementasinya membutuhkan alokasi anggaran yang tepat. Karena penentuan kebijakan skala makro tersebut harus dapat mengakomodasi kepentingan publik.
maka akuntansi harus memberikan informasi yang netral sehingga tidak hanya kepentingan pihak-pihak tertentu saja yang terakomodasi. Hal tersebut merupakan penerapan sila keempat dalam Pancasila. Kemudian pelaksanaan dari kebijakan sosial yang telah diambil bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan publik secara merata dan timpang baik pada wilayah maupun golongan tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Garnita yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu cara kita menjadikan Pancasila melandasi keilmuan akuntansi yang akan disampaikan oleh Silvi Lisnawati Hamzah. Kepada Silvi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Cara kita menjadikan Pancasila melandasi keilmuan akuntansi. Ada berbagai cara untuk kita menjadikan hal tersebut. Yang pertama, yaitu menanamkan dalam pikiran kita bahwa seorang akuntan yang baik adalah akuntan yang berlandaskan Pancasila. Tentunya, pikiran ini harus kita tanamkan dari sejak awal kita masuk atau mengenal akuntansi. Yang kedua, mengembangkan sikap para akuntan yang berkarakter kebangsaan. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai filosofi dasar pengembangan akuntansi dan sekaligus pengembangan karakter akuntan Indonesia. Yang keempat, melakukan revitalisasi atau upaya untuk memvitalkan kembali keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang kelima, memiliki kesadaran atas situasi ekonomi dan politik saat ini merupakan pengingkaran nilai-nilai Pancasila yang pada akhirnya akuntan tidak boleh terbawa arus pendekreditan Pancasila dengan membenturkannya pada realitas saat ini. Yang keenam, organisasi profesi akuntan harus berani melakukan rekonstruksi kode etik profesi yang dimuati dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, harus diterapkan sumpah profesi akuntan sebagai upaya infusi spirit ketuhanan dan kesetiaan kepada Pancasila. Sekian bagaimana cara kita menjadikan Pancasila ini melandasi keilmuan akuntansi. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silvi yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu kesan dan pesan. Untuk kesan selama pembelajaran pendidikan Pancasila ini tentunya sangat menarik karena pembelajarannya menggunakan berbagai media seperti Zoom, YouTube, sehingga apabila suatu waktu ingin lebih mendalami lagi materinya bisa disimak melalui YouTube Khas Channel. Dan juga Bapak selalu memberikan kesempatan untuk bertanya dan Bapak selalu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Untuk pesannya, semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.